Halo, assalamualaikum, selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020? Biasanya kalau hari Senin, malam harinya itu lebih capek ya, atau lebih lelah, atau lebih stres gitu, karena mungkin sebagian orang menganggap Senin itu hari yang melelahkan, hari yang numpuk pekerjaan. Kemudian ketika pulang kantor, pulang dari tempat kerja malam harinya, badannya jauh lebih capek dari sebelumnya, jauh lebih mungkin lebih lelah. Badan capek, badan lelah itu hal biasa. Nama juga digunakan, nama juga dipakai badannya, sehingga ketika terasa capek, terasa lelah itu wajar saja. Tergantung bagaimana kita meresponnya. Misalnya ketika Anda capek kemudian Anda bawa tidur, ya tidur aja. Ketika Anda ngantuk pengen istirahat, silakan istirahat aja. Jangan terlalu dilawan ngantuknya. Kenapa saya ngomongin ngantuk? Karena tadi ketika di sela-sela kelas AMC online pas break, saya tiba-tiba membaca sebuah artikel tentang waktu tidur, bahwa waktu tidur yang bagus itu yang memang standar 6-7 jam adalah waktu tidur yang bagus, dan semua orang kaya di dunia ternyata jam tidurnya sama. Di situ dijelaskan Bill Gates tidurnya juga 7 jam, pagi dia bangun pagi. Kemudian Steve Jobs juga bangunnya pagi. Siapa yang Facebook itu, Mark juga tidurnya 7 jam, 8 jam. Bahkan pemain NBA yang dia mungkin capek olahraga, dia lebih lama tidurnya, 9 jam dia tidur. Ini membuktikan bahwa kualitas tidur seseorang menentukan rezeki seseorang. Tapi bukan terus dibawa tidur aja ya, bukan itu maksudnya. Artinya ketika Anda badannya lelah, badannya capek, badannya letih, ya sudah, istirahatkan, tidur aja, tidak apa-apa, jangan dilawan. Kenapa? Ketika Anda tidur, ketika tubuh Anda keluar alarm untuk istirahat, untuk tidur, itu berarti sudah memang waktunya tubuh Anda untuk istirahat dan bawa tidur dengan baik ya. Jadi kalau setelah Anda mendengarkan cahaya kehidupan ini, Anda ngantuk, nah silakan Anda tidur. Sebelum tidur, Anda berpikir yang baik-baik, berpikir yang menyenangkan, berpikir yang indah-indah. Supaya apa? Supaya esok hari yang terjadi adalah keindahan dan kebaikan. Itu penting sekali. Banyak orang ketika tidur langsung tidur gitu ya. Itu Anda tidurnya nanti tidak terencana gitu. Jadi tidurnya bisa direncanakan. Bahkan termasuk juga dengan mimpi, itu juga adalah bisa kita rencanakan. Jadi sebelum tidur Anda pikir yang baik, berpikir yang menyenangkan ya, supaya esok hari yang terjadi adalah kebaikan dan kesenangan. Oke? Nah, tadi kelas MC online-nya seorang perempuan dari Banjarmasin, sehingga tadi waktunya lebih awal karena waktu sana lebih cepat ya, jadi saya lebih awal. Kemudian si Mbak tadi cukup bagus, dia bilang dia sudah punya buku The Secret sejak tahun 2004, tapi dia mengatakan di buku itu hanya disuruh membayangkan, suruh membayangkan. Saya sudah mengerjakan tapi hanya dia bilang tidak dapat apa yang dia inginkan. Termasuk dia misalnya pengen menikah, dia sudah mengerjakan apa yang ada di buku The Secret, tapi kok nggak terjadi ya gitu. Nah, kemudian dari obrolan, dari materi akhirnya muncullah program di pikirannya Mbak ini yang memang ternyata dia masih takut untuk menikah, masih ragu untuk menikah, masih galau untuk menikah. Nah, kalau Anda takut menikah, bagaimana jodohnya datang? Bagaimana proses nikah itu terjadi? Itu artinya apa? Ada di diri Anda, di pikiran Anda yang belum selaras, yang belum sinkron, sehingga membuat jodohnya belum datang. Sehingga kalau begitu, jodoh itu adalah hasil dari tarikan pikiran kita sendiri.
Makanya ketika ada orang yang kemudian dia mengatakan bahwa ini bukan jodoh saya, lalu putus, kemudian tiba-tiba teringat nyambung lagi, itu terlihat bahwa Anda tidak konsisten sebetulnya. Kalau bahasa agamanya tidak istiqomah gitu kan, alias bahasa kerennya galau. Banyak orang seperti itu. Ketika ada masalah sedikit, ada perselisihan sedikit, kemudian putus gitu ya. Tapi lalu ketika lama tidak berkomunikasi, tiba-tiba muncul banyak kenangan, banyak memori yang membuat untuk kembali lagi, nyambung lagi. Hal itu biasa aja. Kalau sekali biasa aja, tapi kalau berkali-kali itu namanya Anda tidak konsisten, Anda tidak istiqomah. Artinya apa? Anda masih dalam kondisi labil, Anda masih dalam kondisi yang galau. Dan itu hati-hati, itu berdampak kepada semua hidup Anda sebetulnya. Kalau itu diteruskan, maka nanti ketika menikah juga jadi galau seperti itu. Nah, banyak orang seperti itu kemudian menyalahkan Tuhan, menyalahkan bahwa dia belum ketemu jodohnya, Tuhan belum ngasih jodohnya, Tuhan belum ridho untuk dia nikah, Tuhan belum ngasih izin untuk nikah. Padahal sebetulnya pikirannya sendirilah yang takut untuk menikah. Padahal banyak program di kepalanya yang memang takut untuk menikah. Kalau takut untuk menikah, maka otomatis ya tidak akan pernah terjadi pernikahan itu. Makanya Anda harus banyak mengenali diri, mengenali pikiran, bahwa yang namanya jodoh itu adalah memang sesuai dengan pikiran Anda. Bagi yang sudah menikah, maka itulah jodoh Anda. Jangan mengatakan ini bukan mau saya, ini saya dipaksa, ini saya dijodohkan, ini saya ini saya kepaksa dulu nggak cocok dipaksa-paksa. Itu jawaban klasik di akhir biasanya. Yang namanya penyesalan di akhir. Tapi sadarilah bahwa ketika Anda sudah menikah, ketika Anda sudah, kalau bahasa agamanya ijab kabul, ya itu sudah jodoh Anda. Karena ketika Anda memutuskan menerima, itu bukan waktu yang sebentar. Itu pasti butuh banyak pertimbangan. Lalu Anda mengiyakan menikah, kemudian setelah menikah Anda mengatakan ini bukan jodoh saya, kemudian Anda mencari yang lain dan sebagainya, ya itu nggak apa-apa. Tapi Anda salah ketika mengatakan itu bukan jodoh Anda. Karena ketika Anda menikah, maka itulah sebenarnya jodoh Anda. Maka kalau Anda mengeluh dengan pasangan Anda, mengeluh dengan suami Anda, mengeluh dengan istri Anda, mengeluhkan sikap mereka, mengeluhkan apapun, itu hal yang salah. Tapi itu bisa dirubah. Ada kemarin seorang pembaca buku telepati, membaca buku Alfa Telepati, yang dia cerita bahwa suaminya berubah jadi baik lagi, padahal kasar. Suaminya berubah menjadi seperti di awal pernikahan, lembut, baik lagi, dengan menerapkan apa yang ada di buku Alfa Telepati. Nah, artinya itu bisa dirubah. Ketika kondisi suami Anda, kondisi istri Anda menurut Anda tidak cocok, jangan berpikir untuk putus dulu, jangan berpikir untuk pisah dulu. Ubah dulu dia, ubah dulu diri Anda, maka pasti semuanya baik lagi. Dan itu bisa dirubah. Siapa yang bisa merubah? Anda sendiri. Oke? Selamat malam, selamat istirahat, dan jadikan malam ini malam yang penuh dengan kedamaian. Terima kasih. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.